Saya mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Saya katakan berat bagi saya. Sebuah mimpi mulia tentang pemenuhan gizi anak bangsa seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam bagi Ibu Pertiwi. Di balik senyum anak-anak sekolah yang menantikan secangkir susu dan sepiring nasi hangat, ternyata tersimpan konspirasi keji berselimut ketamakan. Triliunan rupiah dana negara yang dialokasikan demi masa depan generasi penerus justru dijarah secara brutal, menguap ke dalam kantong-kantong penguasa institusi gizi yang gelap mata. Sungguh ironis, program yang digadang-gadang sebagai penyelamat stunting ini justru dijadikan ladang pembantaian moral oleh para pemangku kebijakan yang tega menukar gizi anak-anak dengan tumpukan harta bergelimang dosa. Dramatisasi penderitaan ini kian menyayat hati ketika piring-piring makanan yang disajikan justru berubah menjadi racun yang mengancam nyawa. Puluhan ribu anak di ratusan kabupaten kota harus terkapar di rumah sakit, merintih menahan sakit akibat hidangan yang terkontaminasi oleh kelalaian dan keserakahan. Separuh dari petaka keracunan pangan nasional secara mengerikan disumbang oleh program ini, sebuah fakta kelam yang membuktikan bahwa dapur-dapur pemenuhan gizi telah berubah fungsi menjadi tempat pembuat petaka. Jeritan tangis anak-anak yang keracunan seolah menjadi latar belakang suara dari gaya hidup mewah para rekanan yang dengan angkuhnya memamerkan insentif jutaan rupiah di atas penderitaan rakyat kecil. Sementara perut anak-anak di daerah terpencil masih keroncongan, uang rakyat justru dihambur-hamburkan secara gila-gilaan untuk memuaskan syahwat pengadaan barang yang tak masuk akal. Anggaran bernilai fantastis itu diselewengkan untuk membeli ribuan motor listrik, sepatu, hingga gawai mewah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa lapar seorang anak. Ruang-ruang kelas yang seharusnya dipenuhi dengan makanan sehat justru dihantui oleh bayang-bayang korupsi ratusan triliun rupiah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak hidup sehat generasi masa depan Indonesia. Kini, di tengah puing-puing kepercayaan masyarakat yang telah hancur lebur, sebuah benteng pertahanan baru coba didirikan untuk menyelamatkan sisa-sisa harapan yang ada. Dengan anggaran yang dipangkas secara drastis dan pembersihan total dari sisa-sisa rezim yang korup, program ini dipaksa berjalan merangka di atas jalan yang penuh kerikil tajam demi menyentuh anak-anak di pelosok daerah 3T. Setiap suapan makanan yang tersisa di masa depan kini harus dikawal ketat oleh laras pengawasan hukum yang tajam dari KPK dan Kejaksaan Agung. Akankah reformasi darurat ini mampu membasuh darah pengkhianatan masa lalu? Ataukah program ini akan selamanya dikenang sebagai tragedi kemanusiaan terbesar atas nama pemenuhan gizi? Saya mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Saya katakan berat bagi saya. Sebuah mimpi mulia tentang pemenuhan gizi anak bangsa seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam bagi Ibu Pertiwi. Di balik senyum anak-anak sekolah yang menantikan secangkir susu dan sepiring nasi hangat, ternyata tersimpan konspirasi keji berselimut ketamakan. Triliunan rupiah dana negara yang dialokasikan demi masa depan generasi penerus justru dijarah secara brutal, menguap ke dalam kantong-kantong penguasa institusi gizi yang gelap mata. Sungguh ironis, program yang digadang-gadang sebagai penyelamat stunting ini justru dijadikan ladang pembantaian moral oleh para pemangku kebijakan yang tega menukar gizi anak-anak dengan tumpukan harta bergelimang dosa. Dramatisasi penderitaan ini kian menyayat hati ketika piring-piring makanan yang disajikan justru berubah menjadi racun yang mengancam nyawa. Puluhan ribu anak di ratusan kabupaten kota harus terkapar di rumah sakit, merintih menahan sakit akibat hidangan yang terkontaminasi oleh kelalaian dan keserakahan.
Separuh dari petaka keracunan pangan nasional secara mengerikan disumbang oleh program ini, sebuah fakta kelam yang membuktikan bahwa dapur-dapur pemenuhan gizi telah berubah fungsi menjadi tempat pembuat petaka. Jeritan tangis anak-anak yang keracunan seolah menjadi latar belakang suara dari gaya hidup mewah para rekanan yang dengan angkuhnya memamerkan insentif jutaan rupiah di atas penderitaan rakyat kecil. Sementara perut anak-anak di daerah terpencil masih keroncongan, uang rakyat justru dihambur-hamburkan secara gila-gilaan untuk memuaskan syahwat pengadaan barang yang tak masuk akal. Anggaran bernilai fantastis itu diselewengkan untuk membeli ribuan motor listrik, sepatu, hingga gawai mewah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa lapar seorang anak. Ruang-ruang kelas yang seharusnya dipenuhi dengan makanan sehat justru dihantui oleh bayang-bayang korupsi ratusan triliun rupiah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak hidup sehat generasi masa depan Indonesia. Kini, di tengah puing-puing kepercayaan masyarakat yang telah hancur lebur, sebuah benteng pertahanan baru coba didirikan untuk menyelamatkan sisa-sisa harapan yang ada. Dengan anggaran yang dipangkas secara drastis dan pembersihan total dari sisa-sisa rezim yang korup, program ini dipaksa berjalan merangkak di atas jalan yang penuh kerikil tajam demi menyentuh anak-anak di pelosok daerah 3T. Setiap suapan makanan yang tersisa di masa depan kini harus dikawal ketat oleh laras pengawasan hukum yang tajam dari KPK dan Kejaksaan Agung. Akankah reformasi darurat ini mampu membasuh darah pengkhianatan masa lalu? Ataukah program ini akan selamanya dikenang sebagai tragedi kemanusiaan terbesar atas nama pemenuhan gizi?